untuk memimpin doa. Tapi Ibu ambil dari tanggal sekarang ya. Sekarang tanggal berapa? 5. Ibu akan ambil dari absen nomor urut 5 ya. Melia Putri Anggraini, silakan pimpin teman-teman berdoa. Pelajaran pertama ini kita berdoa. Bismillah. Ya, sudah berdoa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya sudah ada di papan tulis. Tentang bagian tubuh tumbuhan, kita akan menyanyikan lagu tentang bagian tubuh tumbuhan. Dengarkan Ibu Guru ya liriknya. Dengarkan liriknya. Ayo kawan, kita sebutkan bagian tubuh dari tumbuhan. Di bawah tanah ada akarnya, berdiri tegak itu batangnya. Keluar daun tumbuhlah bunga, menghasilkan buah ada bijinya. Bisa? Tapi gerakan badannya semuanya berdiri. Macam mana tuh? Popok-popok. Ikuti Ibu Guru ya. Enggak popok. Ikuti Ibu Guru gerakannya. Are you ready? Yes. Ready. Ya. Ikuti Ibu Guru. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita sebutkan bagian tubuh dari Tumbuh-tumbuhan di bawah tanah ada seekor ikan berdiri tegak itu batangnya. Keluar daun tumbuhlah bunga, menghasilkan buah ada bijinya. Ore. Silakan duduk. Wah, keren semua ya. Asing. Kami memang keren. Iya. Asing nani now. Nah, sekarang coba lihat kaki kalian. Ya, kaki. Nah, kaki kita berfungsi untuk apa ya? Jalan. Berjalan. Berjalan, terus apa lagi? Salto, Bu. Salto. Untuk berdiri tegak. Ya. Nah, sekarang ibu punya tumbuhan nih. Lihat dulu tumbuhannya. Ya, tumbuhannya tidak punya kaki. Tapi kok dia bisa berdiri tegak ya? Kenapa ya? Apa tuh? Ya. Karena ada akar. Jadi sekarang Terserah, ini Bu. akan kita bahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Kenapa kira-kira tumbuhan itu bisa berdiri? Ya. Nah, setelah pembelajaran ini selesai nanti, Ibu harap kalian bisa menyebutkan 5 bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Dan kalian bisa menjawab LKPD atau tugas yang akan Ibu berikan nanti, oke? Kita ke pembahasan ya. Sekarang coba pegang kakinya. Pegang kakinya. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Lelah, Bu. Pegang kakinya, berdiri. Gini loh, berdiri. Sambil pegang kakinya kayak gini. Gini. Laras, ini Bu. Bayangkan kaki
kalau ini disebutnya akar serabut. Akar serabut ini memiliki akar yang kecil-kecil dan bentuknya hampir sama ya. Nah, akar serabut ini biasanya di tumbuhan bernama monokotil atau tumbuhan seperti padi, rumput, terus jagung ya. Sedangkan akar tunggang ini bentuknya besar ke bawah satu dan memiliki cabang yang kecil-kecil seperti ini. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti pohon mangga, terus pohon beringin, cabai ya. Ya, selanjutnya sudah paham dulu apa bagian tumbuhan yang satu ini? Ya. Akar ya. Selanjutnya batang atau ini batang ya. Nah, batang ini siapa yang tahu fungsinya apa? Tadi kan airnya sudah diserap oleh akar. Nah, air itu akan dibawa kemana kira-kira? Ya, bagian tumbuhan yang lain yang melewati yang namanya batang. Batang ini berfungsi untuk mengalirkan air yang diserap oleh akar tadi ke seluruh bagian tumbuhan yang lain. Nah, itu fungsi batang dan membuat tumbuhan berdiri dengan tegak dan menopang bagian tumbuhan yang lain seperti daunnya ini ya. Ya, itu. Nah, selanjutnya air yang dibawa oleh apa ini batang akan dialirkan ke seluruh bagian seperti daun. Kira-kira ada yang tahu fungsi daun apa? Buat makanan. Buat makanan atau fotosintesis ya, disebutnya fotosintesis. Nah, daun ini sebagai dapur tumbuhan. Nah, bukan cuma rumah kita aja yang punya dapur, tapi tumbuhan juga punya. Nah, dapurnya itu ada di daun. Apa yang dia masak, Ibu Guru? Nah, jadi yang dia masak itu adalah air yang diserap tadi dan udara kotor. Ya, udara kotor dan dibantu oleh sinar matahari. Masaknya dibantu sinar matahari. Setelah jadi, kemudian akan dibawa ke yang namanya daun. Nah, sebelum itu sudah paham fungsi daun? Apa? Memasak. Tempat memasaknya ya. Dapurnya. Dapurnya. Oke, selanjutnya kita ke yang namanya Bunga. bunga. Ada yang tahu fungsi bunga? Buat anak. Berkembang. Kembang biakan. Ya, tempat perkembangbiakan ya. Atau di berapa? Dibantu oleh serangga seperti lebah ya. Itu yang membantu perkembangbiakannya. Setelah ada bunga, maka akan tumbuh yang namanya buah. Ada yang tahu fungsi buah? Dimakan. Ya. Apalagi? Sehari-hari. Nah, fungsi biologisnya, buah itu fungsinya untuk menjaga biji ya dan menyebarkan biji. Itu fungsi buahnya, fungsi buah untuk tumbuhan ya. Oke, selanjutnya, kalau ada buah maksudnya ada biji ya, biji. Nah, biji ini yang dijaga oleh buah. Biji ini berfungsi untuk apa? Dari tumbuhan. Menumbuhkan tumbuhan baru ya. Itu yang membuat tumbuhan bisa tumbuh kembali karena adanya biji. Oke, sudah paham? Kita sebutkan dulu bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada bagian kedua ketiga keempat lima biji. Iya. Nah, seperti itu karena Ibu sudah selesai menjelaskan. Sekarang Ibu bagi menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan tugasnya ya. Gini caranya. Gimana itu? Jawab satu bagian tubuh. Kalian jawab satu orang jawab satu. Terus bagi ke teman yang lain biar semuanya ikut menjawab ya. Dan yang tidak menjawab bisa maju ke depan untuk presentasikan ya. Jangan sendiri, oke? Semuanya harus jawab sama-sama ya. Ganti ke teman yang lain. Sudah? Nah, sekarang maju perwakilan satu kelompoknya.
Bagian kanan fungsinya untuk menancap kuat di tanah untuk menyerap air dan zat tanah. Betul? Selanjutnya bata. Berdiri tegak menopang tubuh tumbuhan dan mengalir air ke atas. Mengalirkan air ke atas. Betul? Tepuk tangan. Pak. Oh, itu ada. Ya semuanya. Daun. Tempat memasak makanan fotosintesis. Bunga. Menjadi perhiasan yang cantik. Bunga. Udah. Mai. Sayang, maju nom. Bagian akar fungsinya untuk menancap kuat di tanah untuk menyerap air dan terus bagian batang ya fungsinya berdiri tegak menopang tubuh tanaman dan mengalirkan air ke atas sambil Bearun mua di sini. ikan semuanya Panas. bagian daun untuk fungsinya tempat memasak makanan atau fotosintesis. Hari
Fatihah. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu pamit dulu ya. Wassalamualaikum.